Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memeriksa istri dan anak Jero Wacik terkait kasus dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jero Wacik, mantan Menteri SDM. Ya, untuk mengetahui situasi terkini di sana, kita akan menuju rekan Dila Larasati. Dila, silakan laporan Anda. Ya, Sofian, Sira, dan juga pemirsa, ini sidang Anas yang tadinya direncanakan akan dimulai pada pukul 2 siang dipercepat menjadi pukul setengah 12 siang sudah dimulai. Dan saat ini Jaksa Yudi Kristiana sedang membacakan berkas-berkas tuntutan bagi terdakwa Anas Urbaningrum. Dan terdakwa sendiri saat ini terlihat duduk di kursi terdakwa. Memang sebelumnya tadi sidang seharusnya dimulai pukul 10, namun ada info dimulai pukul 2 dan nyatanya dipercepat menjadi pukul setengah 12. Hingga saat ini kami tidak melihat istri dari Anas Urbaningrum, yakni Athiah Laila, di dalam ruang persidangan. Memang semenjak pertama kali sidang perdana digelar, Athiah Laila tidak pernah terlihat di dalam ruang sidang. Meskipun begitu, kadangkala Athiah Laila hanya menunggu Anas Urbaningrum hingga sidang selesai di ruang terdakwa. Dan terkait dengan agenda sidang hari ini, agendanya ialah mendengarkan pembacaan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Terkait dengan tuntutan ini, memang dari awal persidangan Anas sudah didakwa dengan tindakan korupsi, yakni gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Terkait dengan gratifikasi yang diterima oleh Anas didakwa menerima sebuah mobil Toyota Harrier bernomor polisi P15AUD seharga 670 juta rupiah. Kemudian ia juga disebut menerima uang sebesar 2 miliar 10 juta rupiah dari PT Adikarya yang merupakan subkontraktor dari proyek Hambalang. Selain itu juga Anas dikenakan dakwaan tindak pidana pencucian uang, di mana Anas didakwa melakukan penyamaran hartanya sebesar 23,8 miliar. Tadi di awal-awal Anas tiba di gedung tindak pidana korupsi, kami sempat meminta keterangannya terkait dengan kesiapan hari ini menghadapi tuntutan. Dan tadi dikatakan oleh Anas, memang ia hari ini pasrah, ia menyerahkan seluruhnya kepada Jaksa Penuntut Umum KPK. Namun ia juga meminta agar ada unsur objektif serta adil, dan juga ia yakin bahwa Jaksa Penuntut Umum KPK masih mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Dan terkait dengan dakwaan gratifikasi, disebutkan oleh salah seorang pengacara dari Anas Urbaningrum, yakni Firman Wijaya, bahwa sebenarnya menurut Firman, kliennya tidak bisa dikenakan dakwaan gratifikasi berupa mobil Toyota Harrier, karena Firman yakin sekali bahwa kliennya ini menerima mobil bukan saat ia menjadi penyelenggara negara, karena menurut keterangan dari Anas Urbaningrum, ia menerima mobil tersebut jauh sebelum ia dilantik menjadi anggota DPR. Dan terkait dengan tindak pidana pencucian uang, dikatakan oleh Firman Wijaya bahwa kliennya juga tidak bisa didakwa dengan pasal ini dikarenakan Anas disebut tidak menyamarkan harta-hartanya. Dan memang sejauh persidangan hingga saat ini sudah banyak sekali para politik dari Demokrat yang diperiksa untuk menjadi saksi bagi Anas. Mungkin Anda mengetahui dan mengingat pemirsa, di mana ada Ruhut Sitompul, kemudian juga ada Mirwan Amir, dan juga ada Saan Mustafa, dan juga banyak sekali pihak-pihak yang memberikan kesaksian kontra dengan dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, di mana Jaksa Penuntut Umum KPK ini memang dakwaannya dari awal hampir serupa dengan kesaksian yang disampaikan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin. Dan tadi di awal persidangan dibacakan oleh Jaksa Yudi Kristiana masih seputar kesaksian Nazarudin. Dikatakan oleh jaksa, kesaksian-kesaksian yang diberikan Nazarudin ini sudah banyak juga dimuat untuk penyelesaian berkas tuntutan bagi terdakwa lainnya di dalam proyek Hambalang. Di antaranya ada Mindoro Salina, kemudian ada Angelina Sondah, ada juga Adi Alfian Malarangeng, dan juga ada Tengku Bagus Muhammad Nur. Dari sinilah tadi dikatakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK bahwa mereka sudah tidak ragu lagi dengan kesaksian yang disampaikan oleh Nazarudin tersebut. Lantas hingga saat ini belum disebutkan berapa tuntutan yang dikenakan kepada Anas Urbaningrum. Nanti pasti kami akan kabarkan lebih lanjut jika sudah sampai pada bab tuntutan. Sementara ini yang bisa kami sampaikan dari Pengadilan Tipikor. Kita kembali ke studio Sofian dan juga Sira. Baik, terima kasih Dila Larasati langsung dari gedung Tipikor Jakarta. Dan pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memeriksa istri